Pernahkah engkau merasa hidup ini begitu berat, hingga langkah sekecil apapun terasa seperti memikul dunia di atas bahumu? Pernahkah engkau menatap langit dengan mata basah dan bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat?" Dalam setiap helaan napas yang penuh kelelahan, ada hati yang berjuang antara harapan dan keputusasaan. Banyak manusia yang berusaha tersenyum di depan dunia, padahal di dalam dadanya sedang berkecamuk badai yang tak berhenti. Ia menatap kehidupan yang berjalan seolah tanpa arah, merasa jauh dari kebahagiaan, jauh dari ketenangan, bahkan jauh dari dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang seringkali tak kita sadari, bahwa setiap kesedihan bukanlah hukuman, melainkan sapaan lembut dari Allah agar kita kembali mendekat padanya. Kesedihan, kehilangan, dan luka bukanlah tanda bahwa Allah menjauh, melainkan tanda bahwa Dia sedang memanggil kita dengan cara yang paling halus melalui rasa sakit yang menyentuh akar hati. Karena hanya ketika hati hancur, manusia mulai jujur. Hanya ketika dunia terasa gelap, manusia menengadahkan wajahnya ke langit, mencari cahaya yang tak pernah padam. Dalam keheningan malam yang dipenuhi air mata, Allah sedang berbicara, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan. Ia sedang memisahkan kita dari sandaran palsu agar yang tersisa hanya Dia, satu-satunya tempat pulang yang tak pernah menolak. Maka jangan takut dengan kesedihanmu, jangan anggap air matamu sebagai kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatanmu. Karena ketika dunia membuatmu berlutut, Allah sedang menyiapkan dirimu untuk berdiri lebih tegak dengan iman yang baru, hati yang lebih lembut, dan pandangan yang lebih dalam terhadap makna hidup yang sebenarnya. Disitulah perjalanan menuju cahaya sejati dimulai, bukan dari tawa, tapi dari luka yang diterangi doa. Sahabatku yang sedang membaca atau mendengarkan ini, izinkan aku mengajakmu untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan mendengarkan pesan ini dengan hati yang terbuka. Sebab mungkin di antara ribuan kata yang sedang kamu dengar, ada satu kalimat yang akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup dan ujian yang kamu jalani. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak melewatkan setiap renungan yang bisa menjadi cahaya di hari-harimu yang gelap. Dan setelah selesai, tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah ini. Sebab berbagi kisah bukan hanya tentang saling mendengarkan, tapi juga tentang saling menguatkan. Karena mungkin komentar sederhana darimu bisa menjadi pelipur lara bagi seseorang yang sedang diambang putus asa. Kembali pada makna hidup, seringkali manusia mengira bahwa ujian adalah tanda bahwa Allah marah. Padahal justru di saat Allah paling mencintaimu, Ia akan mengujimu lebih keras dari siapapun. Seperti logam mulia yang ditempa dengan api agar semakin berkilau, begitu pula hatimu diuji agar semakin murni dan kuat. Mungkin saat ini engkau menangis karena kehilangan sesuatu yang begitu berharga, atau merasa kecewa karena impianmu belum terwujud. Tapi percayalah, setiap hal yang Allah ambil darimu tidak akan pernah dibiarkan kosong. Ia selalu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, hanya saja terkadang bukan dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang gantinya berupa ketenangan, bukan harta. Kadang berupa pemahaman yang dalam, bukan kemenangan yang cepat. Dan kadang gantinya adalah dirimu yang baru. Lebih bijak, lebih sabar, dan lebih sadar bahwa cinta sejati hanya milik Allah. Maka teruslah bertahan, teruslah berdoa, dan teruslah percaya meski dunia seakan memunggungimu. Karena selama hatimu masih memanggil nama Allah, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan sejati datang ketika semua keinginan terpenuhi. Padahal kebahagiaan sejati justru datang ketika hati mampu menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Allah tidak menciptakan kesedihan untuk membuatmu tenggelam, melainkan untuk mengajarkanmu cara berenang dalam derasnya arus kehidupan. Setiap luka yang engkau alami bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkenalkan dirimu pada kekuatan yang bahkan kamu tak tahu kamu miliki. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian, merasa dunia tidak adil, merasa semua doa hanya menguap ke langit tanpa jawaban. Namun percayalah, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Allah mendengar semuanya, bahkan bisikan hatimu yang tak pernah terucap. Hanya saja jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu minta. Kadang Allah menjawab doamu dengan penundaan, karena Ia tahu kamu belum siap menerimanya. Kadang Ia menjawab dengan kehilangan, karena Ia tahu sesuatu yang kamu inginkan akan melukaimu jika diberikan sekarang. Dan kadang Allah menjawab dengan keheningan agar kamu belajar bahwa tidak semua hal perlu segera dipahami, cukup dipercayai. Di balik setiap kesulitan yang kamu alami, ada hikmah yang sedang disembunyikan. Seperti benih yang tumbuh dalam gelapnya tanah,
kamu pun sedang tumbuh dalam kesabaran dan keikhlasan. Setiap air mata yang jatuh di sajadahmu sedang menyirami imanmu agar semakin dalam akarnya. Dan suatu hari nanti ketika waktu sudah tepat, bunga dari kesabaran itu akan mekar menjadi keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Maka jangan menyerah. Kesedihanmu hari ini hanyalah bab awal dari kisah indah yang sedang Allah tulis. Ia belum selesai dan kamu belum kalah. Satu hal yang pasti, Allah tidak pernah salah dalam rencananya. Ada saat-saat dalam hidup di mana semua terasa runtuh. Orang yang kamu cintai pergi tanpa alasan. Harapan yang kamu genggam tiba-tiba hancur. Dunia seolah menutup semua pintu dan meninggalkanmu di tengah kegelapan yang tak berujung. Di titik itu, kamu mungkin menangis dan bertanya, "Ya Allah, mengapa aku?" Tapi juga kamu mau berhenti sejenak dan mendengarkan dengan hati. Kamu akan tahu bahwa itu bukan bentuk penolakan, melainkan undangan. Allah sedang mengundangmu untuk kembali. Ia ingin kamu berhenti berlari mengejar dunia yang sementara, agar kamu bisa beristirahat di pelukannya yang abadi. Kesepianmu bukan kutukan, tapi ruang yang Allah ciptakan, agar kamu bisa mendengar suara hatimu dan suaranya lebih jelas. Kadang Allah menyingkirkan orang-orang dari hidupmu, bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena kamu terlalu bergantung pada mereka. Dan Allah dengan cintanya yang sempurna tidak ingin kamu terus bersandar pada sesuatu yang rapuh. Ia ingin kamu tahu bahwa satu-satunya sandaran yang tidak akan pernah jatuh adalah Dia. Jadi jangan benci kehilanganmu. Jangan tangisi pintu yang tertutup, karena mungkin itulah cara Allah melindungimu dari hal-hal yang bisa menghancurkanmu lebih dalam. Setiap kehilangan adalah bentuk kasih sayang yang disamarkan. Setiap kesedihan adalah latihan agar kamu belajar menjadi hamba yang lebih kuat. Dunia mungkin menolakmu, tapi langit tidak pernah berhenti menyambutmu. Dunia mungkin membisukanmu, tapi Allah selalu mendengarkanmu bahkan di dalam diammu. Jadi jangan menyerah, sebab ketika kamu berada di titik paling gelap, itu bukan tanda akhir dari segalanya, melainkan tanda bahwa fajar sudah dekat. Dan ketika cahaya itu datang, kamu akan mengerti bahwa setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap tangisan ternyata adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Kamu tidak lagi menjadi orang yang sama. Kamu menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih paham bahwa cinta sejati hanya milik Allah. Dalam hidup ini, setiap manusia pasti melewati masa di mana semua terasa tidak masuk akal. Segala usaha sudah dilakukan, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Doa sudah dipanjatkan dengan air mata, tapi keadaan tetap sama. Saat itu terjadi, mudah sekali bagi hati untuk bertanya, "Mengapa ya Allah? Mengapa aku yang harus melalui ini?" Namun, sebenarnya bukan jawaban yang kita butuhkan, melainkan ketenangan untuk menerima bahwa Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Allah melihat masa depan yang tak bisa kita lihat. Kadang, sesuatu yang kamu anggap sebagai akhir justru adalah awal dari kisah baru yang lebih indah. Bukankah terkadang kita harus kehilangan agar bisa benar-benar menemukan? Kadang kita harus jatuh agar bisa belajar berdiri. Dalam setiap kesulitan, Allah tidak hanya menulis ujian, tapi juga menulis pertumbuhan. Di balik setiap luka, ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Mungkin sekarang kamu belum bisa melihatnya, karena hati yang sedang terluka tidak mudah memahami hikmah. Tapi kelak, ketika waktu telah berlalu, kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau selalu bersamaku." Semua rasa sakit yang dulu kamu kutuk, perlahan akan berubah menjadi rasa syukur. Karena dari luka itu, kamu belajar untuk lebih dekat dengan Allah, lebih rendah hati, dan lebih manusiawi. Setiap ujian yang kamu lalui sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami, hatimu pun harus dilunakkan dengan kesedihan, agar bisa menumbuhkan benih kebaikan. Jangan takut pada fase sulitmu. Allah tidak sedang menghukummu. Ia sedang mendidikmu. Ia sedang menyiapkan dirimu untuk naik ke tingkat iman yang lebih tinggi. Maka bersabarlah, bahkan ketika kamu tidak mengerti. Karena kesabaran sejati bukan ketika semuanya mudah, tetapi ketika kamu tetap bertahan di saat segalanya terasa mustahil. Dan disitulah imanmu diuji. Bukan agar Allah tahu siapa kamu, tapi agar kamu tahu seberapa besar kekuatan yang Allah titipkan di dalam dirimu. Ada kalanya Allah menulis takdir yang membuatmu menangis sepanjang malam. Ada kehilangan yang terasa seperti menghancurkan seluruh isi hatimu. Namun justru dari sana, kalau mulai belajar apa arti keikhlasan yang sesungguhnya.
Ikhlas bukan berarti tidak merasa sedih, bukan berarti tidak menangis. Ikhlas adalah ketika kamu tetap memilih bersyukur meski hatimu terluka. Ketika kamu tetap berdoa, meski doa itu terasa sepi. Ketika kamu tetap percaya bahwa Allah punya rencana indah, meski semua yang kamu cintai telah pergi. Banyak orang berbicara tentang ikhlas, tapi hanya yang pernah kehilangan tahu betapa beratnya kata itu. Untuk benar-benar ikhlas, kamu harus rela melepaskan apa yang selama ini kamu genggam dengan segenap hati. Kamu harus belajar menyerahkan semuanya kembali kepada pemiliknya yang sejati, Allah. Karena sejatinya, tidak ada yang benar-benar milikmu di dunia ini. Semua hanya titipan yang akan diambil kembali pada waktunya. Dan ketika Allah mengambil sesuatu darimu, bukan karena Ia ingin menyakitimu, tapi karena Ia ingin membebaskanmu dari keterikatan yang menghalangi cintamu kepadanya. Allah tahu bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar menemukan kedamaian selama kamu masih bergantung pada sesuatu yang bisa hilang. Maka Ia ajar kamu melepaskan, agar kamu belajar mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Agar kamu tahu bahwa yang paling indah dari cinta bukanlah memiliki, tapi merelakan. Bukan menahan, tapi mempercayai bahwa jika sesuatu benar-benar ditakdirkan untukmu, maka tidak ada kekuatan di dunia yang bisa memisahkannya darimu. Dan jika bukan untukmu, sekeras apapun kamu mencoba, ia akan tetap pergi demi kebaikanmu. Maka biarkan yang pergi-pergi, biarkan yang hilang menjadi pelajaran, bukan penyesalan. Sebab Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan gantinya, karena bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih baik, hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih kuat, dan iman yang lebih matang. Itulah makna ikhlas yang sejati, bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan kembali dirimu yang bersandar hanya kepada Allah. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika berada dalam ujian, bahwa Allah tidak pernah memberi beban melebihi kemampuan hambanya. Kalimat itu sering diucapkan, tapi jarang benar-benar dipahami. Karena saat berada di tengah badai kehidupan, kalimat itu terasa seperti teori yang sulit diyakini. Namun jika kamu mau merenung sejenak, kamu akan sadar bahwa kamu telah melewati banyak hal yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu. Kamu pernah menangis dan berpikir tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih berdiri, masih bernafas, masih berjuang. Itu artinya Allah benar-benar menepati janjinya. Ia tidak akan membiarkanmu tenggelam dalam ujian. Ia hanya ingin kamu belajar berenang di dalamnya. Allah tahu kapan kamu hampir jatuh, dan di saat itu, Ia mengirimkan pertolongan dengan cara yang kadang kamu tak sadari. Lewat seseorang yang datang membawa nasihat, lewat kejadian kecil yang membuka kesadaran, atau bahkan lewat doa-doa orang lain yang kamu tak tahu. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda kamu sedang berada di titik terkuat, karena kamu sedang diuji untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tidak ada ujian yang sia-sia. Setiap air mata yang kamu jatuhkan sedang menghapus dosa. Setiap kesulitan yang kamu tahan sedang menaikkan derajatmu. Maka berhentilah melihat ujianmu sebagai kutukan. Lihatlah ia sebagai undangan dari Allah untuk lebih dekat dengannya. Sebab jika Allah ingin menjauh darimu, Ia akan memberimu dunia yang mudah dan hati yang keras. Tapi karena Ia mencintaimu, Ia memilih memberimu jalan yang berat agar kamu tidak lupa arah pulang. Percayalah, setiap rasa sakit yang kamu alami hari ini sedang mempersiapkan kebahagiaan yang lebih besar esok hari. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di jalan Allah. Selama kamu masih berpegang padanya, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Karena kemenangan sejati bukan tentang mendapatkan apa yang kamu mau, tetapi tentang tetap yakin meski apa yang kamu mau belum terjadi. Hidup ini jika kamu perhatikan dengan saksama adalah tentang bagaimana kita belajar untuk berserah. Dari lahir, manusia sudah diajarkan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kita tidak bisa membeli keluarga, nasib, atau siapa yang datang dan pergi dari hidup kita. Namun manusia sering lupa bahwa di balik ketidakmampuan itu ada hikmah yang besar, agar kita tidak sombong, agar kita tahu bahwa kita hanyalah hamba, bukan penguasa. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima hasil setelah berusaha tanpa mengeluh. Berserah adalah ketika kamu tetap tenang meski hasilnya tidak sesuai rencana. Karena kamu tahu
Allah tidak pernah salah memberi takdir. Orang yang benar-benar berserah adalah orang yang hatinya damai bahkan di tengah badai. Ia tahu jika sesuatu tidak terjadi sesuai keinginannya, berarti ada rencana yang lebih baik. Berserah itu ibarat mengarungi sungai dengan tangan terbuka. Kamu tidak melawan arus, tapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Kamu belajar menyesuaikan langkah dengan arah yang Allah tentukan. Kadang arus itu deras dan menakutkan, tapi percayalah, setiap gelombang yang kamu lewati sedang membawamu ke tempat yang lebih aman. Berserah adalah tanda keimanan yang matang, karena semakin kamu percaya kepada Allah, semakin ringan langkahmu menjalani hidup. Kamu tidak lagi sibuk memaksa sesuatu terjadi, kamu hanya fokus melakukan yang terbaik dan membiarkan Allah menulis sisanya. Hidupmu menjadi lebih damai, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kamu tahu siapa yang mengatur segalanya. Maka jika hari ini kamu sedang berada di antara harapan dan kenyataan yang tidak sejalan, ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku percaya pada rencanamu, bahkan ketika aku belum memahaminya." Kalimat sederhana itu bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Karena ketika kamu berserah penuhnya kepada Allah, kamu tidak lagi dikuasai ketakutan, kamu dikuatkan oleh keyakinan. Dan dari situlah ketenangan sejati akan tumbuh. Bukan dari kontrol atas hidup, tapi dari kepercayaan kepada Sang Pengendali kehidupan. Dalam perjalanan hidup yang panjang ini, seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan adalah tentang memiliki apa yang kita mau. Kita mengejar banyak hal, harta, cinta, jabatan, pengakuan, dan kenyamanan. Kita berlari tanpa henti, takut tertinggal, takut kalah, takut dianggap tidak cukup. Tapi di tengah semua itu, kita lupa bahwa yang kita kejar sebenarnya bukan benda-benda itu, melainkan rasa tenang yang seharusnya muncul setelah mendapatkannya. Sayangnya, semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin kosong hati terasa. Karena ketenangan bukan datang dari memiliki, tetapi dari merasa cukup. Allah menciptakan dunia ini bukan untuk menjadi tempat tinggal abadi, melainkan sebagai tempat persinggahan untuk belajar. Dan salah satu pelajaran terbesar yang Allah ajarkan lewat hidup ini adalah bahwa dunia tidak pernah bisa memberikan kepenuhan sejati. Ia selalu membuatmu ingin lebih, ingin lagi, dan ingin terus, sampai akhirnya kamu lelah tapi tidak pernah benar-benar puas. Maka ketika Allah izinkan kesedihan datang, sebenarnya Ia sedang membebaskanmu dari penjara keinginan yang tidak ada ujungnya. Ia sedang mengajarkanmu bagaimana caranya berhenti mengejar hal-hal yang fana dan mulai mencari yang kekal. Saat kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, Allah ingin kamu sadar bahwa tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta kepadanya. Saat kamu gagal setelah berusaha keras, Allah ingin kamu tahu bahwa keberhasilan sejati bukanlah ketika dunia bertepuk tangan, tapi ketika hatimu tetap bersyukur meski tak ada yang melihat. Kesedihan itu, meski terasa menyakitkan, sebenarnya sedang membentuk hatimu agar lebih bijak dan lebih dalam mencintai. Kamu akan belajar bahwa hidup bukan tentang menghindari luka, tapi tentang menemukan makna di balik luka itu. Karena hanya mereka yang pernah remuk yang tahu bagaimana cara menghargai keutuhan. Hanya mereka yang pernah kehilangan yang tahu betapa berharganya sesuatu yang sederhana seperti kedamaian. Maka jangan benci masa-masa sulitmu, mereka bukan musuhmu. Mereka adalah guru terbaik yang Allah kirim untuk menumbuhkanmu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah menghukumku. Engkau hanya sedang mengajarkanku caranya menjadi manusia yang lebih kuat." Ada kalanya Allah menunda semua yang kamu harapkan. Kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis dalam sujud, dan berusaha sekuat tenaga. Namun pintu yang kamu ketuk tetap tertutup rapat. Di saat seperti itu, rasa putus asa mulai menyelinap. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah Allah mendengarkanku? Mengapa Dia diam? Tapi ketahuilah, diamnya Allah bukan berarti Ia tidak peduli. Diamnya Allah adalah caranya bekerja dalam diam, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Allah tahu kapan waktumu siap. Ia tahu kapan hatimu cukup matang untuk menerima karunia tanpa kesombongan. Ia tahu kapan jiwamu cukup kuat untuk menjaga apa yang kamu minta tanpa lupa kepadanya. Maka ketika doa-doamu terasa lama dijawab, itu bukan karena Allah melupakanmu, tetapi karena Ia sedang mencintaimu dengan cara yang tidak kamu mengerti.
Bayangkan seorang ibu yang menolak memberi pisau kepada anaknya yang meminta. Sang anak menangis, marah, bahkan merasa ibunya kejam. Namun sang ibu tahu, jika ia menuruti permintaan itu sekarang, anaknya akan terluka. Begitulah cinta Allah. Penundaan bukan penolakan, melainkan perlindungan. Kadang yang kamu minta baik, tapi waktunya belum tepat. Kadang yang kamu kejar memang indah, tapi hatimu belum siap menjaganya. Allah tidak ingin memberikan sesuatu yang akhirnya justru membuatmu jauh darinya. Ia lebih memilih menundanya sampai kamu benar-benar siap, karena kasih sayangnya jauh lebih besar dari rasa inginmu. Maka belajarlah percaya pada waktu Allah. Jangan tergesa-gesa, sebab ketergesa-gesaan adalah tanda kurangnya iman. Percayalah, sesuatu yang datang tepat waktu akan terasa jauh lebih indah daripada sesuatu yang datang terlalu cepat. Allah tidak pernah salah waktu. Setiap hal yang tertunda sedang menunggu saatnya untuk menjadi sempurna. Sementara itu, tugasmu hanya satu, bersabar dengan hati yang yakin. Karena sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi terus berjalan dengan keyakinan meski jalan terasa gelap. Dan di ujung sabar itu akan ada cahaya yang tidak bisa kamu bayangkan indahnya. Cahaya yang membuatmu mengerti bahwa setiap penundaan adalah bagian dari kasih sayang Allah yang begitu halus, begitu dalam, dan begitu sempurna. Kesedihan adalah bahasa rahasia yang Allah gunakan untuk berbicara dengan hamba-hamba yang Ia cintai. Saat hati manusia diselimuti duka, di sanalah ia menjadi paling lembut, paling jujur, dan paling siap untuk berbicara dengan Tuhannya. Tidak ada doa yang lebih tulus daripada doa yang lahir dari air mata. Karena di saat itu, ego manusia luluh, kesombongan runtuh, dan yang tersisa hanyalah kejujuran seorang hamba yang mengakui kelemahannya di hadapan Pencipta. Allah begitu mencintai momen-momen itu. Ketika kamu menangis bukan karena kecewa pada takdir, tapi karena kamu sadar bahwa hanya Allah tempatmu bersandar. Ketika kamu menundukkan kepala di tengah kegelapan malam dan berkata lirih, "Ya Allah, aku percaya padamu meski aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi." Kalimat sederhana itu bisa mengguncang langit. Malaikat mencatatnya dengan tinta cahaya, menjadi saksi bahwa ada seorang hamba yang memilih iman di tengah luka. Dan ketahuilah, tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Setiap tetes yang jatuh di sajadamu disimpan oleh Allah. Suatu hari nanti, semua itu akan kembali padamu dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kesedihan yang kamu rasakan hari ini sedang membersihkan hatimu dari hal-hal yang tidak perlu. Ia sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih murni, mungkin kedewasaan, mungkin kebahagiaan, mungkin cinta yang lebih tulus. Jadi jangan melawan kesedihanmu, biarkan ia datang, peluk ia dengan doa, dan ucapkan, "Aku tahu Engkau ada di balik semua ini, ya Allah." Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih indah daripada ketika hati yang remuk masih mampu berdoa. Tidak ada iman yang lebih murni daripada iman yang tumbuh dari luka. Dan tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan seseorang yang tetap percaya meski hatinya berkeping. Maka ketika kamu merasa lemah, ingatlah bahwa kelemahan itu bukan kekalahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang disucikan. Allah sedang memecahkan dinding hatimu agar cahaya iman bisa masuk melalui retak-retaknya. Dan dari situlah kamu akan mulai melihat dunia bukan dengan mata yang lelah, tapi dengan hati yang tercerahkan oleh kasih-Nya. Ketika dunia mulai terasa asing, ketika orang-orang menjauh, dan kamu merasa tidak lagi dimengerti, jangan terburu-buru menilai bahwa kamu sedang disia-siakan. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang memisahkanmu dari keramaian agar kamu bisa mendengarkan suaranya dengan lebih jernih. Kadang Allah mencintai seorang hamba bukan dengan memberikan banyak teman, tetapi dengan memberikan banyak waktu untuk menyendiri bersamanya. Dalam kesepian itu, Allah sedang mengajarkanmu arti keikhlasan yang sesungguhnya, bahwa nilai dirimu tidak diukur dari seberapa banyak orang yang menyukaimu, tetapi seberapa dalam hubunganmu dengan Tuhanmu. Dunia mungkin menolakmu, tapi langit tidak pernah berhenti menyambutmu. Penolakan manusia tidak pernah mengurangi nilai dirimu. Di sisi Allah, di saat kamu ditolak oleh dunia, kamu sedang diterima oleh langit. Nabi-nabi yang paling dicintai oleh Allah pun tidak luput dari penolakan. Nabi Nuh diejek, Nabi Musa diburu, Nabi Isa difitnah, dan Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang-orang yang dulu menghormatinya. Namun mereka tetap tersenyum, tetap berdoa, tetap melangkah.
karena mereka tahu bahwa kemuliaan sejati bukan diukur dari tepuk tangan dunia, tapi dari keteguhan hati di jalan Allah. Maka jika hari ini kamu merasa dilupakan, diabaikan, atau bahkan dihina, bersyukurlah. Mungkin itu adalah cara Allah melindungimu dari kesombongan, dari dunia yang bisa membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Dunia menolakmu karena Allah ingin kamu kembali kepadanya. Dunia menjauhimu agar kamu menemukan tempat yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Saat semua pintu tertutup, pintu Allah terbuka lebar menunggumu pulang. Dan ketika kamu mengetuknya dengan hati yang hancur, pintu itu tidak hanya terbuka, tapi menyambutmu dengan kasih sayang yang tiada batas. Karena Allah tidak akan pernah menolak hamba yang datang dengan air mata dan kejujuran. Jadi, jangan takut pada kesendirian. Kadang justru di sanalah Allah paling dekat. Kadang justru di tengah sepi itulah kamu akan benar-benar mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Kesepian bukan akhir, tapi awal dari hubungan yang paling indah, hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya yang tak pernah meninggalkan, tak pernah menolak, dan tak pernah berhenti mencintai. Ada saat-saat dalam hidup ketika Allah tidak hanya ingin kita mendengar, tetapi juga ingin kita benar-benar merasakan. Ia biarkan kita kehilangan agar tahu makna memiliki. Ia biarkan kita jatuh agar tahu bagaimana cara berdiri. Ia biarkan kita menangis agar tahu nikmatnya tersenyum. Dalam setiap peristiwa, selalu ada pelajaran tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Namun seringkali kita terlalu sibuk mengeluh, terlalu sibuk mencari siapa yang salah, sampai lupa bahwa mungkin Allah sedang berbicara melalui kejadian itu. Setiap detik dalam hidupmu adalah pesan. Setiap rasa sakit adalah surat cinta yang dikirimkan dari langit. Ketika kamu kecewa karena manusia, mungkin Allah ingin kamu tahu bahwa tempat bersandar yang paling kokoh hanyalah Dia. Ketika kamu ditinggalkan, mungkin Allah sedang ingin menunjukkan bahwa yang benar-benar setia hanyalah Dia. Dan ketika kamu merasa gagal, mungkin Allah sedang ingin mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan bukan di mata manusia, tetapi di sisinya. Maka jangan buru-buru menilai hidupmu buruk hanya karena jalannya tidak sesuai rencana. Kadang yang terlihat pahit di awal justru adalah jalan menuju manisnya ketenangan. Tidak semua yang kamu sukai baik untukmu, dan tidak semua yang kamu benci buruk untukmu. Allah tahu apa yang tidak kamu tahu. Ia melihat seluruh perjalananmu, bukan hanya satu bab yang sedang kamu jalani. Percayalah, Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa tujuan. Bahkan rasa sakitmu pun memiliki makna. Ia sedang mengikis hal-hal yang membuatmu sombong agar kamu kembali menjadi manusia yang lembut dan rendah hati. Ia sedang menghapus kebergantunganmu pada dunia, agar kamu benar-benar bebas untuk mencintainya sepenuhnya. Maka, alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Ubahlah pertanyaanmu menjadi, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Karena begitu kamu belajar melihat dari kacamata hikmah, hidupmu akan berubah. Kamu tidak lagi melihat ujian sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh. Kamu tidak lagi melihat air mata sebagai kelemahan, tetapi sebagai bentuk kekuatan yang paling murni. Dan disitulah kamu akan mulai memahami bahwa semua yang datang dari Allah, bahkan yang paling menyakitkan, selalu berujung pada kebaikan. Dalam perjalanan iman, ada masa di mana Allah seakan diam. Doa terasa menggantung di udara, usaha terasa tak menghasilkan apa-apa, dan hati seolah kehilangan arah. Di masa itu, banyak orang yang memilih berhenti berdoa, berhenti berharap, berhenti percaya. Padahal justru di saat seperti itulah keimananmu sedang diuji. Allah tidak sedang meninggalkanmu. Ia sedang mengukur seberapa jauh kamu tetap setia tanpa tanda-tanda. Karena iman sejati bukanlah percaya ketika segalanya berjalan baik, tapi tetap yakin ketika tidak ada alasan logis untuk percaya. Diamnya Allah bukan bentuk penolakan, tapi caranya mengajarkan keteguhan. Seperti seorang guru yang diam saat muridnya sedang ujian. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia ingin melihat apakah murid itu benar-benar memahami pelajarannya. Begitu pula dengan Allah. Kadang ia diam bukan karena tidak mendengar, tapi karena ia ingin melihat seberapa dalam keyakinanmu kepadanya. Ketika kamu tetap berdoa meski jawabannya belum datang,
ketika kamu tetap berbuat baik meski dunia tidak membalas dengan adil, ketika kamu tetap sabar meski hatimu hampir menyerah, disitulah kamu sedang dicintai dengan cara yang luar biasa. Karena hanya orang yang benar-benar dipilih yang diberi ujian untuk membuktikan imannya. Jangan takut pada masa-masa sunyi dalam hidupmu. Ketika kamu tidak mendengar apapun dari Allah, percayalah bahwa Ia sedang bekerja dalam diam. Ia sedang menulis sesuatu yang belum waktunya kamu ketahui. Mungkin Ia sedang menyiapkan jawaban yang lebih besar dari yang kamu minta. Mungkin Ia sedang menguatkan hatimu agar kamu sanggup memikul anugerah yang lebih berat nanti. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus berjalan, terus berdoa, terus percaya. Jangan berhenti hanya karena kamu tidak melihat hasilnya sekarang. Karena di balik setiap diam yang panjang, selalu ada kejutan dari Allah yang datang tepat pada waktunya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengerti bahwa semua penantian, semua tangis, semua sabar, ternyata tidak pernah sia-sia. Allah hanya ingin kamu belajar bahwa janjinya tidak pernah gagal. Hanya saja, waktunya tidak selalu sama dengan waktu yang kamu inginkan. Kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu memahami maknanya. Banyak orang yang kaya, tapi hatinya gersang. Banyak yang terkenal, tapi jiwanya kosong. Dan ada pula mereka yang sederhana, tapi hidupnya dipenuhi kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Semua itu bergantung pada bagaimana kamu melihat hidup. Jika kamu memandang hidup sebagai perlombaan, kamu akan lelah. Tapi jika kamu memandang hidup sebagai perjalanan spiritual menuju Allah, setiap langkahmu akan terasa berarti. Allah tidak menilai hasil, Ia menilai niat dan proses. Kadang kamu gagal bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena Allah ingin kamu belajar sesuatu yang lebih penting daripada sekedar berhasil. Ia ingin kamu belajar rendah hati, belajar memahami, belajar sabar. Dan setiap pelajaran itu, meski terasa berat, sebenarnya sedang menyiapkanmu menjadi pribadi yang lebih matang. Jangan iri pada hidup orang lain, karena kamu tidak tahu apa yang mereka hadapi di balik mereka senyum. Setiap orang punya ujiannya sendiri, dan setiap ujian punya tujuannya masing-masing. Allah tidak akan memberi cobaan yang sama untuk dua orang yang berbeda, karena Ia tahu kebutuhan setiap hati. Maka fokuslah pada perjalananmu sendiri. Jangan bandingkan, jangan keluhkan. Apapun yang Allah beri padamu, baik kesulitan, kehilangan, atau kebahagiaan, semuanya adalah bagian dari takdir yang sudah disesuaikan dengan kekuatanmu. Jadikan hidupmu bukan tentang mengejar banyak hal, tapi tentang mensyukuri yang sudah ada. Karena semakin kamu bersyukur, semakin Allah menambah nikmatnya. Bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan hati yang mampu melihat cahaya di balik setiap gelap. Dan ketika kamu sudah bisa bersyukur bahkan di tengah kesedihan, itu tandanya kamu sudah mencapai derajat iman yang tinggi. Karena tidak semua orang bisa tersenyum di tengah badai, tapi orang yang dekat dengan Allah selalu bisa menemukan alasan untuk tetap tersenyum. Karena Ia tahu, semua yang terjadi, baik ataupun buruk, hanyalah bagian dari kasih sayang-Nya. Kadang Allah mengizinkan kamu kehilangan arah agar kamu menemukan makna. Ia biarkan kamu tersesat di jalan dunia agar kamu akhirnya sadar bahwa satu-satunya arah yang benar hanyalah menujunya. Kita seringkali tersibuk oleh dunia, berlari mengejar kebahagiaan yang sementara, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Dunia mengajarkan kita untuk selalu ingin lebih, sementara Allah mengajarkan kita untuk cukup. Dunia mengajarkan kita bahwa nilai manusia ditentukan oleh harta dan penampilan, sementara Allah menilai hati yang tulus dan amal yang ikhlas. Maka tidak heran jika banyak orang yang merasa hampa meski sudah memiliki segalanya. Karena jiwa mereka haus bukan oleh kekayaan, tapi oleh makna. Allah tahu itu, dan karena itu Ia kadang mengambil sesuatu yang kamu cintai bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan.
Ia tahu kamu terlalu lama bergantung pada hal-hal yang tidak kekal. Jadi ia memisahkanmu darinya agar kamu belajar kembali bersandar pada yang kekal. Setiap kehilangan yang kamu alami sebenarnya adalah arah penunjuk menujunya. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan ulang. Jangan benci ketika Allah menggubah rencanamu, karena itu tanda bahwa Ia sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Allah lebih tahu masa depanmu daripada kamu sendiri. Kadang apa yang kamu inginkan akan menghancurkanmu. Dan karena cintanya, Allah menjauhkan hal itu darimu. Ia tidak ingin kamu menangis karena sesuatu yang semu. Ia ingin kamu bahagia dengan sesuatu yang abadi. Maka saat hidupmu terasa kacau, jangan panik. Tenangkan hatimu. Tarik nafas dan katakan, mungkin Allah sedang membimbingku ke arah yang lebih baik. Karena sesungguhnya tidak ada yang salah dalam rencana Allah. Yang salah hanyalah pandangan kita yang terlalu sempit untuk melihat keseluruhannya. Dan jika kamu mau bersabar, kamu akan melihat bahwa setiap detour, setiap penundaan, setiap kehilangan, semuanya membawamu semakin dekat kepada Allah, bukan menjauh. Karena pada akhirnya tidak ada arah yang lebih benar daripada jalan kembali kepadanya. Ada satu hal yang pelan-pelan akan kamu sadari seiring bertambahnya waktu, bahwa kedewasaan bukan hanya tentang usia, tapi tentang kemampuan untuk memahami makna di balik setiap peristiwa. Orang yang dewasa bukanlah mereka yang tak lagi menangis, tapi yang tahu kapan harus menangis dan untuk apa. Ia tidak lagi marah karena takdir, sebab ia tahu semua yang terjadi sudah tertulis dengan cinta. Ia tidak lagi memaksa dunia untuk selalu sejalan dengan keinginannya, sebab ia percaya bahwa kehendak Allah lebih bijak daripada logikanya sendiri. Kedewasaan spiritual tumbuh dari luka yang diterima dengan ikhlas dan diterangi oleh sabar. Di masa muda, mungkin kamu mengira bahwa bahagia berarti mendapatkan semua yang kamu mau. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu akan tahu bahwa bahagia sejati adalah ketika kamu bisa menerima apapun yang Allah berikan, bahkan ketika itu bukan yang kamu inginkan. Karena ketenangan bukan datang dari memiliki segalanya, melainkan dari keyakinan bahwa apapun yang kamu punya sudah cukup. Orang yang dekat dengan Allah tidak butuh banyak untuk merasa damai. Cukup satu keyakinan dalam hati, bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Dan dari keyakinan itu, lahirlah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu mungkin masih menangis, tapi tangisanmu kini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk komunikasi yang paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Kamu mungkin masih kecewa, tapi kamu tahu kecewamu hanyalah bagian dari proses belajar memahami cinta Allah. Karena cinta Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang lembut. Kadang ia membentukmu dengan badai agar hatimu cukup kuat menampung rahmat yang lebih besar. Maka jangan takut menjadi lembut di hadapan ujian, karena kelembutan hati itulah yang membuatmu manusia. Biarkan waktu dan sabar membimbingmu menuju kedewasaan yang sejati. Kedewasaan yang membuatmu tidak lagi sibuk mencari makna di luar, tapi menemukannya di dalam dirimu, di tempat di mana Allah bersemayam dalam diam. Di setiap perjalanan rohani, akan tiba masa ketika kamu merasa ingin berhenti. Lelah menunggu, lelah berjuang, lelah memperbaiki diri, tapi jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Kamu merasa kecil di hadapan dosa-dosamu, seolah tidak pantas lagi menghadap Allah. Tapi ketahuilah, perasaan itu justru tanda bahwa hatimu masih hidup. Karena hati yang mati tidak lagi peduli pada dosa, tidak lagi merasa bersalah ketika jauh dari Tuhannya. Jadi, jangan biarkan rasa bersalah itu membuatmu menjauh, biarkan ia menjadi alasan untuk kembali. Allah tidak meminta kesempurnaan darimu, ia hanya meminta ketulusan untuk terus mencoba. Ia tidak menuntutmu untuk tidak pernah jatuh, tapi ia memintamu untuk tidak berhenti bangkit. Seburuk apapun masa lalumu, selama kamu masih mau bertaubat, pintunya selalu terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah, kecuali dosa dari hati yang sudah menyerah untuk kembali. Jangan remehkan satu langkah kecil menuju kebaikan, karena Allah melihat setiap niat yang tumbuh dalam diam. Ketika kamu menahan diri dari maksiat, ketika kamu menyesal dalam kesendirian, ketika kamu berdoa dengan air mata, semua itu tidak pernah sia-sia. Malaikat mencatatnya dan Allah menghargainya. Kamu mungkin merasa tidak pantas dicintai, tapi Allah tidak mencintaimu karena pantas. Ia mencintaimu karena Ia Maha Pengasih. Ia mencintai bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berusaha.
Maka jangan biarkan setan menipu dengan bisikan, kamu sudah terlalu jauh. Karena sejauh apapun kamu melangkah dari Allah, satu sujud saja cukup untuk membuatmu kembali. Dan ketahuilah, setiap langkah kecil menuju Allah selalu dibalas dengan langkah besar darinya menuju kamu. Ia tidak menunggu kamu suci untuk dicintai. Justru ia membersihkanmu karena cintanya. Maka teruslah melangkah, sekecil apapun itu, selama arahmu menujunya, karena dalam pandangan Allah, perjuanganmu lebih berharga daripada hasilnya. Dan disitulah rahasia keindahan iman. Meski kamu rapuh, kamu tetap diterima. Hidup ini adalah tentang mengenal Allah. Dan mengenal Allah adalah tentang belajar mencintai dengan cara yang berbeda. Cinta kepada manusia seringkali membuatmu bergantung, tapi cinta kepada Allah membebaskanmu. Cinta kepada dunia seringkali membuatmu takut kehilangan, tapi cinta kepada Allah justru menenangkan ketika kehilangan datang. Karena saat kamu benar-benar mencintai Allah, kamu tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang jika kamu masih memilikinya. Semua yang diambil dari hidupmu hanyalah sementara, tapi Allah tetap abadi. Itulah mengapa orang yang hatinya penuh dengan cinta kepada Allah tidak pernah benar-benar merasa miskin. Ia bisa tersenyum meski ditinggalkan, bisa bersyukur meski diuji, bisa tenang meski sendirian. Cinta kepada Allah mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Kamu tidak lagi bertanya mengapa aku, tapi mulai berkata, untuk apa Allah menuliskan ini? Kamu tidak lagi mencari siapa yang salah, tapi mencari apa yang bisa diperbaiki dalam dirimu. Cinta itu menumbuhkan kelembutan yang luar biasa. Kamu tidak lagi membalas keburukan dengan keburukan, tapi dengan doa. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada manusia, karena kamu tahu satu-satunya yang perlu kamu buat bahagia hanyalah Allah. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, hidupmu menjadi ringan. Kamu tidak lagi terikat oleh penilaian dunia, karena kamu sudah menemukan tempat pulang yang sejati. Di hadapan Allah, dalam kedudukan yang tenang. Tidak ada cinta yang lebih menenangkan dari cinta yang membuatmu semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan tidak ada kehilangan yang benar-benar menyakitkan bagi hati yang tahu bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka biarkan cintamu kepada manusia mengalir, tapi pastikan sumbernya adalah cinta kepada Allah. Karena cinta yang bersumber dari Allah tidak akan pernah menjerumuskan. Ia hanya akan menuntunmu menjadi lebih baik. Dan di akhir perjalanan, ketika dunia perlahan memudar, cinta itulah yang akan menuntunmu melewati gelapnya alam kubur dengan cahaya yang lembut. Karena setiap cinta yang tulus karena Allah tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat menuju keabadian. Akhirnya setelah segala perjalanan panjang, jatuh bangun, tawa dan tangis, kehilangan dan penemuan, kamu akan sampai pada satu kesimpulan sederhana, bahwa seluruh hidup ini adalah tentang kembali kepada Allah, kembali kepada ketenangan, kembali kepada dirimu yang sejati. Dunia hanyalah perantara, bukan tujuan. Ia hanyalah ruang tujuan, tempat jiwa ditempa, bukan rumah yang abadi. Dan ketika kamu mulai melihat hidup dengan kacamata itu, semua beban terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi menyesali yang hilang, karena kamu tahu, yang hilang hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kamu tidak lagi khawatir tentang masa depan, karena kamu percaya bahwa Allah sudah menulisnya dengan penuh kasih. Kamu tidak lagi sibuk mengeluh tentang masa lalu, karena kamu tahu setiap kesalahan dulu adalah batu loncatan untuk memahami hikmah hari ini. Pada akhirnya, semua akan berakhir. Pekerjaan, kekayaan, hubungan, bahkan kehidupan sendiri. Tapi satu hal yang tidak pernah akan berakhir adalah kasih sayang Allah. Ia yang memulai segalanya, dan ia pula yang akan menutupnya dengan cinta. Maka jangan takut dengan lahir, karena bagi orang yang beriman, akhir hanyalah awal dari pertemuan yang dijanjikan. Jika dunia ini membuatmu lelah, ingatlah, surga tidak diciptakan untuk orang yang tidak pernah berjuang. Surga diciptakan untuk mereka yang tetap sabar meski disakiti, tetap berdoa meski tak melihat hasil, tetap tersenyum meski hatinya patah. Mereka yang berjalan perlahan tapi istiqomah, yang mencintai dalam diam, yang bersyukur dalam kekurangan, yang tetap percaya meski dunia meragukan. Itulah pemenang sejati di sisi Allah. Karena kemenangan dalam hidup bukan tentang berapa banyak yang kamu capai, tapi tentang seberapa dalam kamu mengenal dan mencintai Allah di setiap langkahmu. Maka hiduplah tenang, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tahu kepada siapa kamu akan kembali. Dan saat napas terakhir tiba, semoga bibirmu masih mampu berucap lembut. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Karena hanya hati yang hidup dalam kesadaran cinta kepada Allah yang akan pulang dengan damai.
Ada saat di mana kamu mulai memahami bahwa segala yang terjadi padamu, baik atau buruk, tidak lain adalah bentuk komunikasi lembut antara Allah dan dirimu. Setiap kehilangan bukan semata hukuman, tapi cara Allah memintamu untuk kembali menatap ke arahnya. Setiap rasa sakit bukan tanda bahwa kamu dibenci, tapi tanda bahwa kamu sedang dibentuk. Dan ketika kamu sudah mulai memahami bahasa kasih itu, kamu tidak lagi menolak takdir. Kamu memeluknya. Kamu belajar bahwa menerima bukan berarti menyerah, tapi mempercayai bahwa apapun yang datang adalah bagian dari cinta yang lebih luas dari pemahamanmu. Di titik ini, kamu mulai berhenti memaksa hidup berjalan sesuai rencanamu, karena kamu tahu setiap langkah sudah diatur dengan sempurna oleh Allah. Kamu mulai menemukan kedamaian dalam doa yang sederhana, dalam diam yang penuh makna, dalam kesunyian yang tidak lagi terasa sepi. Karena kamu tahu, tidak ada kesunyian selama Allah masih bersama hatimu. Dunia boleh berisik, tapi jiwa yang tenang selalu punya ruang untuk mendengar suara lembutnya. Dan saat kamu sampai pada kesadaran itu, kamu akan melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda. Kamu tidak lagi marah pada masa lalu, karena kamu tahu semua luka itu perlu agar kamu bisa mengenal dirimu yang sekarang. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu percaya masa depanmu berada di tangan yang maha kuasa. Kamu hidup di antara keduanya, dalam kekinian yang tenang, di mana setiap detik menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah. Dan dari sanalah lahir rasa syukur yang sejati. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kamu sadar segalanya sudah cukup. Allah tidak pernah meninggalkanmu, hanya menunggu kamu berhenti melawan, agar Ia bisa memelukmu dengan takdir yang penuh kasih. Dan mungkin, inilah makna sejati dari perjalanan spiritual. Bukan menemukan sesuatu yang baru, tapi menemukan kembali apa yang sebenarnya sudah selalu ada. Cinta Allah, yang sejak awal sudah diam di dalam dirimu. Suatu hari nanti, ketika waktu telah banyak mengajarimu, kamu akan menatap ke belakang dan menyadari betapa lembutnya cara Allah membimbingmu. Dulu kamu menangis karena sesuatu yang hilang, padahal jika itu tidak hilang, kamu tak akan pernah menemukan kedamaian seperti sekarang. Dulu kamu marah karena doa tak dikabulkan, padahal jika dikabulkan saat itu, hatimu mungkin belum siap menanggungnya. Dulu kamu kecewa karena hidup tak berjalan sesuai rencana, padahal Allah sedang mengganti arah agar kamu tak tersesat. Dan kamu akan tersenyum, bukan karena segalanya telah mudah, tapi karena kamu akhirnya paham, setiap luka ternyata memiliki tujuan. Allah tidak pernah kejam, Ia hanya terlalu mencintai. Hingga, kadang cintanya datang dalam bentuk yang sulit dipahami oleh manusia. Ia mencabut sesuatu agar kamu tidak binasa dalam keterikatan. Ia menunda sesuatu agar kamu tidak terburu-buru menuju kehancuran. Bahkan ketika kamu merasa doa-doamu tak terdengar, sebenarnya Allah sedang mencegahmu dari hal yang kamu minta. Karena Ia tahu yang kamu butuh bukan yang kamu inginkan, maka bersyukurlah, bahkan untuk hal-hal yang tidak terjadi. Karena bisa jadi, di sanalah rahmat terbesar disembunyikan. Kamu tidak perlu mengerti semuanya. Cukup percaya bahwa setiap peristiwa membawa kebaikan yang pada akhirnya akan kamu pahami. Allah tidak pernah salah menulis, dan waktu tidak pernah keliru mengantarkan makna. Maka, ketika hidup terasa berat, ingatlah masa-masa sulit yang sudah berhasil kamu lalui. Ingat bagaimana Allah menolongmu di saat kamu tak punya siapapun. Ingat bagaimana Ia menguatkanmu, padahal kamu hampir menyerah. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah bukti cinta. Dan cinta itu tidak pernah berakhir, hanya berubah bentuk menjadi pelukan lembut yang kamu rasakan lewat ketenangan dalam hatimu. Saat kamu sudah sampai pada titik ini, kamu tidak lagi berdoa hanya untuk dimudahkan, tapi agar dikuatkan. Kamu tidak lagi meminta agar semua berjalan sesuai keinginanmu, tapi agar hatimu selalu selaras dengan kehendak Allah. Itulah bentuk cinta yang paling matang. Ketika kamu tidak lagi ingin mengendalikan hidup, karena kamu tahu tangan Allah sudah mengatur segalanya dengan sempurna. Ada tahap dalam hidup ketika kamu tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar, karena kamu tahu sumbernya ada di dalam, di ruang hati yang dipenuhi dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Kamu mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika kamu mendapatkan apa yang kamu mau,
tapi ketika kamu mampu bersyukur atas apa yang kamu punya. Bukan ketika dunia menyanjungmu, tapi ketika hatimu tenang walau dunia mengabaikanmu. Dan ketenangan itu tidak datang begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang. Perjalanan melewati kecewa, menerima luka, memaafkan diri sendiri, dan akhirnya berdamai dengan takdir. Ketika kamu bisa memaafkan dirimu, kamu akan berhenti memusuhi masa lalu. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai orang yang gagal, tapi sebagai hamba yang sedang belajar. Setiap kesalahan, setiap keterjatuhan, ternyata hanyalah bagian dari proses menuju kebijaksanaan. Allah tidak menciptakanmu untuk bersempurna, tapi untuk tumbuh. Dan pertumbuhan itu selalu membutuhkan luka. Maka jangan benci masa lalumu, karena tanpa itu, kamu takkan pernah mengenal versi terbaik dari dirimu yang sekarang. Belajarlah memaafkan dirimu seperti Allah memaafkanmu, dengan lembut, dengan penuh kasih, tanpa syarat. Karena Allah tidak menilai seberapa besar dosamu, tapi seberapa tulus usahamu untuk kembali. Saat kamu sudah bisa mencintai dirimu dengan cara itu, kamu akan lebih mudah mencintai orang lain tanpa menghakimi. Kamu akan melihat semua manusia sebagai pejalan yang sedang mencari arah pulang. Dan disitulah kamu akan menemukan makna sejati dari rahmat. Bahwa kasih Allah itu luas, meliputi mereka yang jatuh, mereka yang tersesat, bahkan mereka yang belum tahu jalan. Kamu pun akan berhenti merasa lebih baik dari siapapun, karena kamu tahu semua orang sedang menempuh perjalanan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Hati yang memahami ini adalah hati yang bebas. Bebas dari iri, bebas dari benci, bebas dari keinginan untuk membalas. Karena ia tahu cukup dengan menjadi lembut dan tulus, hidup sudah terasa penuh. Dan itulah ketenangan yang sejati. Ketika kamu tidak lagi mengajar dunia, karena kamu sudah menemukan Tuhan di dalam dirimu. Dan akhirnya, setelah semua perjalanan panjang, dari kebingungan menuju kesadaran, dari kehilangan menuju penemuan, dari tangisan menuju ketenangan, kamu akan sampai pada suatu titik di mana kamu tidak lagi memohon agar hidup menjadi mudah, melainkan agar hatimu tetap kuat dalam setiap kesulitan. Kamu tidak lagi berdoa agar badai berhenti, tapi agar Allah menjadi kamu kokoh di tengah badai. Kamu tidak lagi menuntut dunia untuk adil, karena kamu tahu keadilan sejati hanya ada di sisi Allah. Semua kegelisahan yang dulu begitu menyesakan, kini perlahan larut dalam keikhlasan. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu tahu siapa yang memegang kendali atasnya. Kamu tidak lagi cemas tentang rezeki, karena kamu tahu Allah yang mengatur pembagiannya. Kamu tidak lagi resah terhadap cinta yang datang dan pergi, karena kamu tahu cinta sejati tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena sebab ia berasal dari Allah dan akan selalu kembali kepadanya. Inilah tahap tertinggi dari ketenangan. Ketika kamu hidup dengan kesadaran penuh bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milikmu, kecuali hubunganmu dengan Allah. Semakin kamu melepas dunia, semakin damai hatimu. Semakin kamu menggenggam Allah, semakin ringan langkahmu. Kamu belajar untuk tidak takut kehilangan, karena kamu sadar bahwa setiap kehilangan hanyalah cara Allah untuk mengosongkan ruang agar ia bisa mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ketika akhirnya kamu sampai pada titik itu, titik di mana hatimu benar-benar pasrah dan tenang, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa cukup yang tidak bergantung pada apapun, rasa aman yang tidak bergantung pada siapapun. Kamu sadar, kamu tidak pernah sendiri. Dari awal hingga akhir, Allah selalu ada, mengawasi setiap langkah, mendengar setiap bisikan doa, menghapus setiap air mata. Dan kamu akan tersenyum dalam diam, menatap langit, lalu berkata dalam hati, inilah kebahagiaan yang selama ini kucari, bukan di luar, tapi di dalam diriku, di tempat di mana aku akhirnya benar-benar bertemu denganmu, ya Allah. Ketika akhirnya kamu sampai di titik kedewasaan batin yang sesungguhnya, kamu akan menyadari bahwa hidup ini bukan perlombaan, melainkan perjalanan pulang. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain, karena kamu tahu setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk kembali menemukan cahaya. Ada yang menemukannya dalam kehilangan, ada yang menemukannya dalam kesepian,
Ada pula yang menemukannya dalam keheningan doa yang tak pernah terdengar oleh siapapun selain Allah. Semakin kamu dewasa dalam iman, semakin kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari bagaimana kamu memandang hidupmu. Kamu mulai mensyukuri hal-hal kecil yang dulu sering kamu abaikan. Udara pagi yang sejuk, langkah kaki yang masih kuat, hati yang masih bisa mencintai, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kamu mulai paham bahwa waktu adalah anugerah terbesar. Setiap hari yang diberikan adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik, untuk lebih dekat dengan Allah, dan untuk lebih banyak menebar kebaikan. Karena di akhirnya, bukan seberapa panjang umurmu yang akan dihitung, tapi seberapa bermakna ia dijalani. Maka jadikan setiap harimu seperti ladang amal, bukan sekadar rutinitas. Biarkan setiap kata menjadi doa, setiap perbuatan menjadi sedekah, dan setiap nafas menjadi zikir yang menghubungkanmu dengan Tuhan. Hiduplah dengan lembut, berbicaralah dengan hati, dan perlakukan setiap manusia dengan kasih. Sebab kita semua hanyalah tamu di dunia, menunggu waktu untuk pulang. Dan mereka yang pulang dengan hati yang lembut akan disambut dengan cahaya di pintu langit. Semoga kamu menjadi salah satu di antara mereka yang datang dengan wajah berseri, membawa bekal sabar, dan hati yang dipenuhi cinta kepada Allah. Ada satu pelajaran terakhir yang mungkin paling sulit dipelajari. Melepaskan tanpa kehilangan cinta. Karena sejatinya, melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi memilih untuk mencintai dengan cara yang lebih tinggi, dengan doa, bukan dengan genggaman. Saat kamu benar-benar mencintai karena Allah, kamu tidak lagi takut kehilangan siapapun. Sebab kamu tahu, cinta yang diletakkan di tangan Allah tidak akan pernah musnah. Ia hanya berpindah bentuk. Dari kehadiran menjadi kenangan, dari pelukan menjadi doa, dari kebersamaan menjadi pahala. Itulah bentuk cinta yang paling murni, ketika kamu tetap mendoakan orang yang telah pergi tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Ketika kamu masih mampu berharap kebaikan bagi mereka yang pernah menyakitimu. Karena kamu tahu, Allah yang sama yang menulis kisahmu juga menulis kisah mereka. Dan mungkin di balik segala pertemuan dan perpisahan yang terjadi, Allah sedang mengajarkanmu bagaimana cara mencintai tanpa menyakiti, bagaimana cara memberi tanpa mengharap kembali, bagaimana cara ikhlas dalam arti yang sesungguhnya. Maka belajarlah mencintai seperti bumi menerima hujan, tidak memilih, tidak menolak, hanya menampung apa yang datang dengan lapang. Biarkan cintamu menjadi ibadah, bukan sekadar perasaan. Biarkan hatimu menjadi taman yang teduh bagi siapapun yang datang. Karena orang yang mencintai karena Allah selalu membawa kesejukan, bukan kepemilikan. Dan pada akhirnya, cinta seperti inilah yang akan membimbingmu menuju kedamaian yang abadi. Cinta yang tidak mengikat, tapi memerdekakan. Cinta yang tidak melukai, tapi menyembuhkan. Cinta yang tidak memisahkanmu dari Allah, tapi justru semakin mendekatkanmu kepadanya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian dan penyesalan. Ada banyak hal yang tak bisa kamu ubah, tapi selalu ada cara untuk berdamai dengannya. Belajarlah memaafkan. Bukan karena orang lain layak dimaafkan, tapi karena hatimu layak untuk tenang. Memaafkan tidak berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang menahanmu dari kebahagiaan. Dan begitu kamu bisa memaafkan, kamu akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah batu besar yang selama ini menekan dadamu akhirnya terangkat. Karena setiap kali kamu memaafkan, kamu sedang membiarkan cahaya Allah masuk lebih dalam ke hatimu. Cahaya itu akan menghapus sisa-sisa gelap dari luka masa lalu dan menggantikannya dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Jadi jangan biarkan kebencian menua di dalam jiwamu. Jadikan setiap rasa sakit sebagai pengingat, bukan penjara. Jadikan setiap kesalahan orang lain sebagai pelajaran, bukan alasan untuk mengeras. Karena orang yang hatinya lembut bukan berarti lembah, tapi karena ia tahu kekuatan sejati justru ada dalam kelembutan. Dan di akhir semua ini,
kamu akan sadar bahwa tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan hati yang bersih. Hati yang tidak lagi menuntut, tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi takut pada kehilangan. Hati yang tahu bahwa setiap hal yang datang dan pergi adalah bagian dari skenario cinta Allah. Dan jika kamu bisa hidup dengan hati seperti itu, maka kamu sudah menemukan surga, bahkan sebelum kamu sampai di sana. Maka kini di akhir perjalanan panjang ini, mari kita berhenti sejenak. Bukan karena lelah, tapi untuk bersyukur. Bersyukur atas setiap air mata yang mengajarkan arti keteguhan. Bersyukur atas setiap kehilangan yang menuntun kita kembali kepada Allah. Bersyukur atas setiap doa yang belum dijawab. Karena mungkin justru di penantiannya, hati kita dibersihkan dari kesombongan. Dan bersyukur atas setiap detik yang masih diberikan. Karena setiap detik adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Jalani hidup dengan tenang. Cintai dengan tulus dan lepaskan dengan ikhlas. Jangan lagi menunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukurlah agar kamu bahagia. Jangan lagi takut pada masa depan. Percayalah kepada Allah yang telah menjaga masa lalumu. Dan jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk hidup, maka gunakan ia untuk menebar kebaikan sekecil apapun bentuknya. Sebab setiap kebaikan, sekecil senyum atau doa, akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu kelak. Dan ketika semuanya telah usai, semoga kita bisa berkata dengan penuh damai, Ya Allah, Engkau cukup. Engkau selalu cukup. Tidak ada cinta yang lebih indah daripada cintamu. Tidak ada tempat kembali yang lebih tenang selain kepadamu. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, terima kasih atas setiap ujian yang telah Engkau jadikan guru bagi hati kami. Jadikan kami hamba-hamba yang sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi, dan ikhlas ketika kehilangan. Lapangkan hati kami agar mudah memaafkan, kuatkan iman kami agar tak goyah oleh dunia, dan lembutkan jiwa kami agar selalu tunduk dalam cinta kepadamu. Bila langkah kami tersesat, tuntunlah kembali ke jalanmu. Bila hati kami lelah, istirahatkanlah dalam zikir kepadamu. Jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Dan izinkan kami pulang dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin, ya Rabbal Alamin.